apakah untuk melibatkan, satu kan selalu dikatakan sudah ada MOU sebelumnya, jadi bukan sesuatu hal yang baru. Apakah menurut Prof. Mahfud pelibatan TNI untuk menjaga kantor-kantor kejaksaan ini dengan sepengetahuan Presiden? Seharusnya iya. Dalam pikiran saya, karena sudah jelas menurut Undang-Undang TNI tidak boleh, menurut Undang Kejaksaan tidak boleh, itu urusan polisi. Tapi karena ada kata objek vital nasional. Nah objek vital nasional itu apa? Itu ada Kepresnya, Kepres 63 2024. Di situ kejaksaan tidak masuk. Nah kalau masuk lagi apa? Harus dengan Kepres lain kan gitu. Sehingga saya pikir Presiden mungkin sudah membuat Kepres atau sekurang-kurangnya kalau dianggap keputusan Presiden bisa memo, bisa perintah langsung kan bisa saja. Ini kejaksaan Presiden bahwa kejaksaan itu ke objek vital nasional. Sehingga tidak mungkin tuh Panglima membuat telegram, apalagi cuma dengan MOU gitu, untuk pengamanan kantor kejaksaan. Lagi pula kalau MOU itu kan ad hoc ya, tidak melembaga setiap pengadilan, Artinya Prof ingin mengatakan juga pelibatan meminta TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia ini atas izin dan blessing dari Presiden Prabowo. Iya, saya meyakini itu. Karena kalau tidak itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena bukan objek vital nasional. Apakah kemudian kalau dengan melibatkan TNI tadi Prof mengatakan harus ada kuncinya. Iya. Dan kemudian Prof meyakini ini nggak mungkin seberani ini gitu. Kalau tidak ada blessing dan izin dari Presiden Prabowo. Artinya memang ada yang dianggap urgent. Ada yang dianggap genting untuk menjaga kantor-kantor kejaksaan, Prof? Kemungkinan iya, makanya saya katakan disharmoni hubungan antara ini kan tidak bisa disembunyikan nih, antara Polri dengan kejaksaan kan juga dirasakan oleh masyarakat dan dulu sudah saya katakan gitu, seperti saya katakan tadi kan. Karena jadi memang alih-alih meminta pertolongan pengamanan yang harusnya kepada kepolisian, tapi justru meminta kepada TNI. Ini yang sekali lagi mengentalkan apa yang menjadi pengalaman Prof Mahfud. Iya. Ada disharmoni antara kejaksaan dan kepolisian. Iya. Tidak saling sinergi sebenarnya. Dulu ingat enggak kasus kecil nih, saya ambilkan kasus kecil biar tidak antar gajah, antar kecil-kecil saja. Dulu pernah ada orang bernama Nur Hayati, ingat ya, di Garut. Dia melaporkan lurahnya itu korupsi. Sesudah lurah itu berhenti, dia lapor, ini korupsi kan. Korupsi, betul terbukti korupsi. Divonis lurahnya ini, masuk penjara korupsi. Nah sesudah itu, Nur Hayati yang lapor ini jadi tersangka juga kan. Jadi tersangka juga. Ribut masyarakat. Terus apa yang terjadi? Ketika saya tanya, Pak kenapa itu jadi tersangka? Saya tanya ke Polri, kok jaksa bisa B21? Karena atas permintaan jaksa. Jaksa meminta kepada kami agar pelapor ini dijadikan tersangka. Kenapa? Karena dia kok baru melapor, berarti dia ikut serta. Kan gitu kan? Padahal ini kan takut mau lapor si Nur Hayati. Terus itu kata polisi, terus saya katakan ke jaksa, loh kok bisa begitu? Apa jalan keluar yang dia? Ya udahlah Pak, dibawa aja ke pengadilan, nanti kita tuntut bebas gitu. Biar oleh hakim tidak dihukum, dibebaskan. Tapi karena pun proses sudah berjalan. Dan nggak boleh begitu, saya bilang, nggak boleh begitu. Itu kan nasib orang. Anda percayakan pengadilan. Kalau nanti terjadi permainan lagi oleh lurahnya, hakimnya disuap gimana? Lalu dihukum benar gimana? Apa moral cerita dari moral cerita ini antara kejaksaan dan kepolisian ini tidak sinkron kerjanya. Bisa sesuatu yang tidak ada diminta ada. Sudah lengkap polisinya ya, sudah lengkap diminta diberi petunjuk ini lagi agar ini. Sesudah ini belum lengkap lagi gitu. Nah, menurut saya tidak begitu jiwa kuhab kita sebenarnya. Nah, ini taruhlah untuk di tingkat teknis itu rivalitas. Kalau di tingkat atas itu menurut saya kimia politiknya selalu beda. Kimia politiknya selalu beda. Ya.